Selamat datang di Pot Ngompol. Cerita dari keseruan, ngobrolin soal apa aja. Podcast ngobrolan tanpa pengompol. Wih, siap. Background buku-buku Iya. Pak ya. Kelihatan lebih intelektual kita sekarang. Iya, Iya, pastinya. Ngomong-ngomong Nisa, hari ini bertepatan dengan tanggal 28. 28 Oktober. Ingat gak sih 28 Oktober itu hari apa? Hari Selasa kan. ya? Wah, lelucon, komedi. Kesel lagi enggak. Sumpah Pemuda. Ya 28 tuh tanggal hari jadi bukan hari jadi sih, Hari Sumpah Pemuda Hari Indonesia. Sumpah Pemuda ya. Kita harus selalu mengingat hari ini ya, 28 Oktober ini ya. Terutama kita juga sebagai anak muda harus terus menggaungkan Sumpah Pemuda. Iya, di benar Indonesia, sekali. Gitu. Oke, Sa, apa yang mau kita bahas hari ini? Aku pengen bahas tentang cara ini kita sebagai tadi kan kamu bahas Sumpah Pemuda. Kita sebagai pemuda nih gimana sih caranya kita untuk membantu ekonomi nasional ini gitu. Oke. Menarik. Di sini aku ada 7 poin sih yang apa jadi Yang bakal kita jadi bahan pembahasan gitu. Pembahasan kita. Oke, langsung yang pertama tuh tingkatkan literasi, Pak. Literasi. Bacaan. Iya, bacaan. Mungkin kita bisa karena kan gampang kita nyari Iya, sekarang lagi sudah ada internet, kita harus lebih melek lah soal literasi, apalagi kita sudah dipermudah dengan internet. Jadi resource yang lebih gampang kita cari. Iya, benar sekali. Karena bacaanlah yang membuka pikiran kita kan. Iya, dengan apa tidak langsung dengan membaca itu kita bisa dapat Ilmu pengetahuan lebih kan pengetahuan pasti. lebih dan kita bisa sharing juga kan ke orang lain kan sangat bermanfaat sekali. Setuju. Terus masih terkait bacaan sih kita harus setelah membaca kita harus gini Pak, open minded. Atau Oke. kita Memiliki wawasan yang lebih terbuka, ya, lebih luas gitu ya. Tidak terpaku pada satu informasi yang dulu gitu loh kayak misalnya informasi seperti fisika ini kan berkembang terus misalnya kita harus mengikuti. Karena dulu mungkin sumber itu terbatas ya. Mungkin karena itu juga Kalau ya. sekarang kan sumber kan dari berbagai macam sektor lah, dari internet. Habis itu juga kita bisa ikut seminar mungkin kan. Iya, ikut seminar Ada juga seminar. Ya jadi kalau kita ikut seminar kan di situ banyak diskusi, pasti ada di situ ada banyak orang Masukan-masukan ya, baru kan banyak pasti kan. masukan baru. Sudut pandang yang berbeda Iya, kan sudut kita pandang. dapat Di situ kita dari seminar itu. benar. Poin berikutnya itu beli produk lokal. Oke, produk lokal. Produk lokal itu pasti untuk mendukung UMKM kan. Benar, mendukung UMKM. Itu mulai dari ini Pak, dari pasar aja kita pergi ke pasar tradisionalnya sudah banyak produk lokal yang bisa kita temui. Contohnya mungkin di jalan pasar, Makanan, bahan pokok kan. Bahan pokok itu kan dari petani-petani kita yang benar-benar diproduksi lokal gitu lah ya kan. Ya kan itu UMKM kan. Secara tidak langsung kan kita juga kalau belanja di pasar kan kita membantu tumbuh kembang ekonomi di masyarakat sekitar. Iya, sangat membantu ya benar tuh. Memang nggak ada salahnya sih sebenarnya kita belanja di supermarket dan di pasar-pasar modern. Tapi kalau bisa beli di pasar, sepertinya sih lebih baik. Karena kita telah membantu orang di sekitar masyarakat kita. Iya, benar. Memajukan ekonominya gitu. Setelah kita beli. Terus nanti apa lagi? Setelah itu poin yang keempat, bayar pajak. Itu poin Ini penting yang biasanya penting dilewatkan. ya. Iya, ini kayak banyak orang yang lupain ya, dilewatin. Ngapain sih bayar pajak gitu biasanya kan? Sebenarnya kan pajak itu kan penting untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kalau di negara sih pasti kebanyakan dibuat untuk infrastruktur. Iya, untuk pembangunan jembatan. Iya, pasar juga otomatis. Untuk pasar dibangun untuk UMKM, ekonomi meningkat. Lalu juga kalau jalan buat transportasi, pengiriman barang jadi lebih cepat. Lalu juga mungkin pasti uang pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk mensupport UMKM seperti memberikan modal, mungkin pasti bisa kan uang dari pajak itu juga kita dapat kayak gitu. Banyak sih dari uang pajak. Banyak poinnya sih pasti kalau kita jabarkan juga banyak banget sih itu. Benar sangat. Ya jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Dan itu sangat penting pasti. Sangat penting. Nggak rugi sih, nggak bakal ada ruginya kalau bayar pajak gitu.
Oke, poin berikutnya yang kelima, dengan berkontribusi menjadi relawan. Berarti relawan seperti membantu kegiatan belajar mengajar untuk masyarakat kaum marginal seperti yang tinggal di bantaran rel kereta api mungkin. Ya, saudara-saudara kita yang tidak punya tempat kurang tinggal, beruntung lah ya. kurang beruntung. Karena itu pasti memajukan dengan edukasi, kita juga memajukan taraf ekonomi mereka kan. Mereka juga dapat pembelajaran, mereka dapat ilmu pengetahuan, begitu ya? Iya, benar. Itu salah satunya. Mungkin relawan itu di bidang pendidikan ya, mungkin relawan di bidang kesehatan juga yang sekarang kan kesehatan bisa. juga. Apalagi sekarang dengan ada pandemi ini, kita harus ya saling support dan saling tolong menolong lah. Benar ya kan? sekali itu. Karena kita sama-sama ya juga posisi lagi susah ya, harus kita saling tolong menolong. Mungkin kita yang punya sedikit rezeki lebih, kita bisa mungkin bagi-bagi nasi di jalan. Iya, itu benar sekali kan? Itu memberikan masker gratis mungkin gratis kan itu. Selain juga kita mendorong pengrajin masker untuk bisa jualan, kita juga memberikan pengamanan lebih lah masker untuk masyarakat yang kurang beruntung, mengingatkan juga gitu. Untuk lebih safety gitu. Iya, karena pandemi ini juga kita harus lewatin bersama sebagai negara Indonesia. Gitu. Harus saling bahu membahu ya. Iya, tolong menolong. Indonesia kan terkenal dengan slogannya kerjasama. Kan? Iya, kerjasama. Gotong royong. Gotong royong. Saya lupa. Gotong royong yang lebih tepatnya. Kami cinta gotong royong. Kami sayang gotong royong. Iya. Oke, poin berikutnya itu. Apa lagi? Ini penting nih Pak. Apalagi di era sekarang nih kita informasi sangat cepat. Jadi sangat banyak juga. Iya, sangat banyak. Jadi poin ke-6 itu menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik dan tidak menyebar hoax. Itu penting sekali. Iya sih, itu benar-benar. Karena terlalu banyak informasi, terkadang kita juga bingung milih informasi mana yang benar atau salah. Nah, itu kita sebagai anak muda khususnya di bidang di informasi juga harus pintar-pintar memilih dan jangan asal sebar berita yang belum pasti sumbernya. Iya, benar. Karena itu dapat menyebabkan berita yang simpang siur, hoax terutama yang dapat merugikan orang banyak. Sangat merugikan makanya. Bisa berbuat menjadi sebuah fitnah. Iya. Yang kurang baik lah. Bahkan tidak baik sih, bukan kurang baik lagi. Ya, teman-teman hati-hati. Membaca berita, disortir dulu ya. Apalagi di grup-grup WA itu bahaya sekali itu. Terutama grup WA keluarga itu banyak itu. Tiba-tiba nge-share berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tiba-tiba ada fakta, apalah itu. Ya tolonglah. Seleksi dulu ya. Seleksi. Cara paling gampang cek sumbernya. Apakah ada kredibilitas sumbernya, punya kredibilitas? Kalau nggak ada, ya jangan dipercaya. Itu aja sih cara gampangnya. Oke, mungkin poin terakhir ini Pak. Apa itu? Yang paling sangat membantu secara langsung menjadi pengusaha. Iya. Ya pasti sih, jadi pengusaha kan pasti berdampak besar bagi ekonomi Indonesia terutama kan, karena kita membuka lowongan pekerja baru, membuka peluang bisnis yang baru pasti kan, apalagi kita generasi sekarang itu memiliki ide-ide yang cemerlang lah, beda dengan generasi sebelumnya. Inovatif karena kita pasti lebih inovatif gitu. Dan juga populasi kita sebagai generasi Z ini paling banyak kan? paling banyak ya populasinya 19 sampai 25 tahun ini. Pasti harus memberikan suatu inovasi bisnis yang baru karena pasti akan berdampak bagi generasi-generasi kita. Ya, kembali lagi itu poin-poin kita tadi ya, 7 poin tentang untuk memajukan pemuda ekonomi ya? Iya, memajukan ekonomi nasional. Jangan lupa subscribe Pot Ngompol di YouTube dan Instagram ada juga. Jangan lupa di follow, di komen juga. Di komen, di share juga boleh buat nambah-nambahin pengetahuan. Oke, sekian. Sampai jumpa di Pot Ngompol berikutnya. Terima kasih banyak. Dadah.